Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak, tergerak, menggerakkan. Berjumpa lagi dalam aksi nyata modul 14 Budaya Positif yang dipersembahkan oleh CGP Angkatan 5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sri Retno Hastuti SPD. Selamat menyaksikan. Pada aksi nyata kali ini, pertama akan saya sajikan implementasi saya pada konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas, yaitu menyusun kesepakatan kelas di kelas 9A. Kemudian, kegiatan kedua yaitu kegiatan diseminasi budaya positif, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kepada rekan-rekan guru dan karyawan TU di SMP Negeri 12 Tanjung Jabung Timur. Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya tak lupa pula kita lanjutkan salawat bertasalam untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan sampai saat ini. Adapun susunan acara in-house training diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan. Demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Semiati. Kepada Ibu Semiati, silakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya.
يا ربنا لنا خلقنا وتوفيقنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها وتعلي لنا بها وتبلغنا بأقصى الغايات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين اللهم أعنا بعلمك وزينا بعلمك وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منكم إنك تقبل منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya sepatah kata dari ibu kepala sekolah kepada ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru dan tata usaha. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Kuasa yang telah meningkatkan dayanya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan in-house training diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak ya dari SMP kita. Setelah beri salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu, ini adalah mungkin baru buat kita ya, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru penggerak ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita sama-sama saling mendukung antara kawan-kawan kita yang satu dengan yang lainnya, saling membantu, saling bekerjasama untuk kemajuan sekolah kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan saya akhiri dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu materi tentang IHT, diseminasi budaya positif, yang akan disampaikan oleh Pak Taufik Sri-Retno. Kepada Ibu dan Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bu Kepala SMP Negeri 12 Tani Jabung Timur, yang saya hormati teman-teman rekan-rekan guru, majelis guru, Bapak Ibu semuanya, kemudian karyawan beserta staf TNI yang sangat kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang dikasih penghargaan, dia termotivasi. Ada juga yang diberikan penghargaan, ya biasa-biasa saja. Tapi memang ada yang memberikan penghargaan bagi anak-anak yang memang termotivasi dengan itu. Ada juga yang tidak berpengaruh, walaupun kita berikan penghargaan lain mau reward. Ada juga anak-anak tidak terpengaruh. Kalau memang jalan satu-satunya, jadi yang termotivasi itu tetap termotivasi, kita cari lagi cara bagaimana anak yang tidak termotivasi dengan penghargaan agar dia bisa termotivasi. Jadi kita cari jalan keluar yang lain. Terima kasih. Luar biasa. Dari tepuk tangan dulu ya. Dari pernyataan dari Bapak Ibu sekalian, kita simpan dulu, kita tahan dulu. Memang kita paling senang membuat Bapak Ibu sekalian penasaran untuk melihat materi berikutnya. Nah, topik dalam pertemuan ini kita akan membahas yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian ketiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi spesifik pada 5 posisi kontrol, 6 restitusi yang membahas segitiga restitusi. Ini materi yang akan kita pelajari. Berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sedikit peragaan ya. Kita bisa minta sampel 2 orang, Pak Wandi mungkin. Pak Wandi, kita minta Pak Wandi dengan Ibu Bustania. Bustania yang dia aja dengan ini. Kalau yang Coba Bu. Iya. Ayo Bu. Iya. Ayo Bu Bustania. Yang seru. Yang lain Bu Wir boleh. Bu Wir atau Bu Ros boleh. Bu Ros, Bu Wir, ayo. Kita baca dulu ya Pak. Kita punya sedikit adegan ya. Iya. Ya. Game. Perubahan paradigma ini ada sesinya nih ya. Ada kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Ada Pak Wandi dengan Bu Firda. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Salah satu aja nanti ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Lalu teman Anda yang si B akan mencoba untuk dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja pokoknya ya, supaya teman kita itu si A tadi itu bisa membuka kepalan tangannya. Ingat yang ada di tangan tadi adalah sesuatu yang sangat berharga. Mungkin siapa yang jadi apa? Oke. Biasanya yang suka merayu itu justru perempuan, gitu ya. Yang ayah dia, yang ayah itu Terserah. Mungkin yang menulis sesuatu yang berharga. Biar kuat ditulis. Ya, rahasia Bu, rahasia. Rahasia Bu. Sesuatu yang menurut Ibu sangat berharga. Bapak siapkan strategi untuk supaya Bu Wir bisa dapat apapun caranya Pak. Entah Bapak rayu-rayu, entah Bapak menghardik, entah Bapak apa gitu. Mana pikir tadi Bu? Betul, betul. Tugas Bu Wirda ini ya terserah Ibu. Bu Wirda mau bagaimana nggak ada diatur. Kami tidak mengatur. Pokoknya usahakan Pak. Kita kasih waktu lah Pak ya. Kasih waktu. Berharga, berharga. Ya betul. Itu dulu. Silakan. Silakan Pak Wandi. Mau pakai mic juga Bu Wir boleh. Responnya. Ingat ya. Yang digenggamnya itu kita minta ya. Iya. Iya, ini sesuatu yang sangat berharga kan. Ibu Wirda, saya ingin tahu apa yang Anda genggam. Tidak semudah itu ya. Bolehkah saya melihatnya? Foto sih. No. Begitu berharga. Bahkan lebih berharga dari nyawa saya. Wow. Apakah saya bisa memegangnya? Ngintip.
mampan ya. Saya rasa itu pasti menyangkut sesuatu yang ada hubungan dengan saya. Udah, saya jamin tidak ada. Saya yakin. Tidak, Saya yakin itu ada. tidak ada, tidak ada. Mari kita buktikan kalau memang tidak ada. Jadi nggak mampan juga ya. Bujuk, ngancam lagi nih. Ngancam ya, ngancam. Tidak, bujuk kan ada laku. Bu Wira, kalau kamu tidak mau memberikan itu, nyawa anak kamu ada di tangan saya. Ya ngancam, seperti itu. Bu Nini kan ngancam ini. Udah, tidak bisa, tidak bisa. Tetap tidak bisa? Oke. Anaknya hari ini mampan juga. Bu Wira, kasihkan barangnya. Seperti yang saya sampaikan, ini lebih berharga dari nyawa saya sendiri. Ayoan tidak masuk. Saya suap lagi. Ini suap Pak. Tulis $1.000. Ini dompet saya deh. Berapa isinya, Mas? Seandainya isinya kurang dan nanti saya tambahkan dengan ATM yang ada di kantong saya. Itu daya aja. Boleh kita buka? Tidak boleh. Oke, masuk juga. Suap Anda masuk? Apa saja yang akan dapat kepala? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Ya, tepuk tangan. Kamu tahu apa isinya? Mau tahu apa isinya? Boleh tahu, Bu? Apa Bu isinya, Bu? Anak. Anak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Wir. Ya. Apa yang terjadi kata paradigma ini? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Atau Bu Wir sendiri? Atau Bu Wir sendiri dari Bu Wirnya bagaimana? Kenapa sangat dekat? Karena bisa saja kan Ibu pimpin aja sedikit. Kenapa Bu? Baiklah. Menurut saya yang bisa disimpulkan dari perubahan tadi, karena yang diminta di situ sesuatu yang sangat berharga. Kalau yang namanya sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita, ya tidak akan semudahnya kita memperlihatkan atau memberikan kepada orang lain. Nah, nyawa pun bisa untuk jadi taruhan kalau sesuatu yang sangat berharga. Seperti tadi kan saya punya anak. Nah, kalau anak saya ya seperti saya katakan lebih berharga dari nyawa saya. Seandainya anak saya misalnya sakit atau kecelakaan, rasanya lebih baiklah saya yang melakukan sakit itu daripada dia. Itulah kalau sesuatu yang berharga ya. Tapi kalau misalnya untuk hal yang lain itu ya bisa, karena tadi yang dimintanya sesuatu yang berharga itu menurut saya. Jadi yang berharga itu harus dipertahankan. Itu menurut saya kesimpulan. Kemudian dari sisi Pak Wandi. Pak Wandi pernah merebut sesuatu dari orang lain, Pak? Kalau merebut cinta sharing gitu kan, pasti dapat gitu. Tapi ini sesuatu benda yang Iya, pernah Bapak melakukan seperti membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap sampai Bapak dapat pernah, Pak? Pernah yang saya dapat seperti yang pernah saya lakukan seperti membujuk dan merayu. Selebih dari itu tidak. Ya, bujukan dan rayuan itu adalah senjata maut bagi saya. Coba satu pandangan lagi. Apakah ada dalam kehidupan nyata ini kemungkinan si A ini membuka? Ada, banyak sekali ya. Ada banyak sekali orang merayu, bujukan. Kita cari sisi lemahnya. Satu lagi tadi yang saya takut tuh Bu Wir pada saat disebutkan awas Ya, anaknya selamat. Seorang ibu saya rasa akan berubah pikiran dengan bagaimana saat disebut anak. Dan kita saat itu nggak tahu nih yang di tangan ibunya ternyata dalam pikirannya adalah anak. Ini harus ada. Iya. Benar. Itu tadi. Iya. Satu lagi gestur ya, gestur yang bisa juga kita lihat. Bu Wir bisa jadi dia agak mundur. Kadang-kadang
awal-awal tadi kita temukan 3 masalah tadi ya. Adanya perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol. Ya, yang pertama, kita sering menganggap anak itu oh ya, anak ini sudah baik, sudah mengikuti peraturan. Coba lihat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid ya, untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, bahkan yang terlalu buruk. Misalnya dia melawan kita gara-gara cuma mau nunjukin HP baru, ini kayak kemarin Ibu Kris atau Bu Sid. Dia sengaja membawa HP, tapi ada tujuannya dia. Dan sebagian lagi dinilai bahwa penghargaan itulah mengurangi motivasi intrinsik. Sebaiknya berimbangkan. Jadi apa? Minum dulu. Silakan minum. Semangat benar-benar. Silakan lihat di kertas masing-masing. Sudah ada yang hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu ini ada bolak-balik saya printnya. Tindakan guru, yang tindakan guru. Silakan Bapak Ibu lihat kertasnya. Yang mana nih? Ya, di bolak-baliknya coba lihat Pak, tindakan guru. Ya. Sekarang memikirkan ini hukuman atau konsekuensi. Tanpa saya berikan konsep dulu kepada Bapak Ibu, silahkan melihat setiap kegiatan atau tindakan guru ini apakah hukuman atau konsekuensi. Diisi labelnya di belakangnya. Ketemu ya? Ketemu, pasti ketemu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman tuh. Tulislah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bukan di penjasnya ya. Pak Asro tadi pintar dia mengulik ininya ya. Lari mengelilingi lapangan 2 basket tapi karena lambat hadir. Ya, silakan hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Kita ganti. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang 2 terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sepatu seharian. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Masih lumayan tuh dikasih sepatu bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, apa konsekuensi? Ada 2-nya. Ada yang lari gara-gara PJOK, ada yang disuruh lari juga karena terlambat. Ini yang sepatu sih gimana? Murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Dikenakan di mana ini? Dikenakan di kalung? Karena tidak ya Pak ya. Ini Tidak ya. mungkin dikenakan di pundak gitu, dipakai. Ada juga ini. Kayaknya nih Pak kemarin Pak. Untuk tidaknya mengenakan kalau kemarin dikasih kasus yang ini kasusnya anak itu disuruh lepas ya Pak ya, disuruh lepas. Berarti ini tidak mengenakan sepatu, kemungkinan ya. Kemungkinan salah tulis ini. Iya. Jadi dia kan pakai sepatu warna abu-abu hari itu, atau putih. Terus ada hukuman Coba Pak, kita lihat ya jawabannya semua. Oke. Ya, kita lihat ya. 1, 2, 3. Nampak enggak? Yang pertama itu hukuman Bapak Ibu. Betul ya? Kemudian yang kedua hukuman. Hukuman. Yang ketiga hukuman. 4
eksternal sifatnya itu disuruh dari luar, dorongan dari luar menurut saya. Oke, ada lagi? Kemudian saya nambah ya, bisa nggak di sekolah kita dipraktekkan bahwa kita itu akan menggunakan cara halus dalam mendisiplinkan siswa? Karena selama ini kita akan teriak-teriak, sudah itu marah-marah. Coba silakan kita sama-sama bisa nggak mempraktekkan itu. Misalnya saya itu melihat cara mendisiplinkan anak di SMP IT Nurul Ilmi yang di Jambi itu ya. Sekolah itu penuh dengan kasih sayang saya. Mungkin karena dipengaruhi juga oleh faktor sumber daya manusianya yang saya terpilih ya tadi. Jadi coba di sini saya bisa nggak saya mendengar guru-guru tidak berteriak dalam memanggil siswa, guru-guru tidak berteriak dalam membariskan siswa hari Senin dan sebagainya. Menyuruh-nyuruh tidak dengan teriakan, bahwa kita itu bisa dengan cara halus menimbulkan motivasi dari dalam. Karena kita sudah belajar ini, jadi apa gunanya kita belajar nanti kalau seandainya kita tetap seperti itu. Jadi di sini saya sebagai kepala sekolah mengharapkan untuk mendisiplinkan dengan cara halus. Mungkin itulah. Perlu dibuat kesepakatan dulu Bu, karena alurnya adalah kesepakatan. Siapa? Pak Asrul lah yang mau dengar dulu ya. Pak Haji mungkin mau Pak Haji. Ini materinya kira-kira sudah selesai Bu ya? Masih, caranya belum ini. Oh belum ya? Tinggal caranya lah. Saya cuma menyambung yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi. Saya kayaknya dari pertama tadi masalahnya hukuman sama disiplin. Ya, hukuman itu kalau untuk di sekolah ada yang dari luar, misalnya dari guru ya, atau dari sekolah menyepakati hukuman apa, baru disampaikan ini ke anak. Itu harus kamu lakukan. Kalau tidak, kamu akan hukum ini. Kemudian ada hukuman lagi pada individu guru, misalnya berpenjas. Nanti kalau terlambat ganti baju, waktunya 5 menit, yang terlambat hukumannya ini. Itu harus disepakati dulu sama anak-anak. Jangan tiba-tiba misalnya hari Senin, hitungan 1, 2, besok saya lagi hari Senin. Itu Pak Topik ya. Datang lagi saya 1 menit. Kalau tidak hadir saya hukum. Begitu ya. Kalau Pak Topik kan 1, 2 sampai 10 gitu ya. Jadi hukuman itu kita bodoh disampaikan, disepakati sama anak-anak. Kemudian yang siapa tadi? Yang mengapa tadi? Pengaku atau yang ciptakan hukuman itu disiplin juga dengan apa itu hukuman itu. Guru terlambat masuk 5 menit, bagaimana? Jadi kalau tidak konsekuen, guru cuma memakai aturan, tidak dipatuhi juga, tidak bakal ada disiplin. Ya. Sekian. Terima kasih. Positif. Kita menuju ke budaya positif. Ada yang mau menambahkan lagi? Konsekuensi atau hukuman? Ada Bu? Ayo. Sampai kita ketemu nih. Kenapa lari mengelilingi? Coba cak jawab dulu yang kenapa? Yang nomor terakhir itu, saya penasaran. Kenapa itu disebut konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira apa terjadi? Pelajaran itu sesuai dengan lari itu ada di PJOK. Ada Pak Bu, kenapa dia disuruh lari? Kalau menurut Ibu, Untuk yang terakhir itu ya, dulu. yang terakhir ini ya, mengapa dia harus disuruh lari? Karena olahraga itu pemanasan. Very Kalau good. dia tidak pemanasan nanti. Sesuai kan? Sesuai. Yang dia butuhkan dia terlambat. Kawan sudah 10 menit, udah pemanasan. Dia belum. Dihukum lagi untuk pemanasan. Jadi bukan hukuman. Jadi itu adalah konsekuensi. Itu. Tapi kalau disuruh lari karena dia terlambat, itu sebutannya. Itulah yang mau kita godok kata Pak Masrul. Kalau saya mengatakan ya, lari 10 menit untuk jauh ya. Itu juga menunjukkan bahwa kalau matematik jangan lari istilahnya sesuaikan. Iya. Kegiatannya masing-masing. Gitu. Iya. Apa namanya? Nanti jangan apa ya? Jangan disamakan hukuman. Misalkan kalau seni budaya mungkin disuruh menari dulu. Iya, betul. Kalau saya bahasa Inggris suruh nyebut vocabulary hari itu. Pak Wan. Saya rasa untuk membedakan itu kita harus tahu dulu definisinya itu. Betul, lanjut Pak Wan. Definisi dari hukuman itu apa definisinya? Nah, ini. Konsekuensi itu apa definisinya? Jadi
jadi. Coret-coret itu diganti. Itu Ah. masih ada hubungannya, jadi tidak hukuman. Kan coret-coretnya disuruh bagus kembali ya. Jadi kalau yang apa itu Sudah dicoretin. harus tahu kita itu. Kan gitu. Mana nampak yang biru dengan yang hitam itu tadi? Kamu lebih nampak. Nah, ini nampak Pak. Wajar dia membersihkan, dia yang menumpahkan. Iya, menarik ya Bapak Ibu ya, menarik sekali. Ketidaksesuaian hukuman dengan konsekuensi yang selama ini kita lakukan, ternyata itulah yang menjadi penyebab gagalnya kita mendisiplinkan anak. Apa itu hukuman? Coba lihat. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harusnya terjadi. Yang mestinya terjadi itu harusnya seperti ini. Kemudian kalau dia hukuman itu membuat anak sakit, sakitnya fisik maupun hati atau mental mereka untuk jangka waktu yang lama. Teringat-ingat dia kita marahi, kita sedikit kasar ya. Kemudian kalau dia konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dia nggak mendendam. Ya. Kita nasihati dengan baik-baik, tidak mengeluarkan kata yang menyakitkan gitu. Kita tetap dengan bicara, upayanya tetap dengan bicara itu nomor 2. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Kebalikan bila kita mau mendisiplinkan, ternyata dia benci. Dia pengen ngapain sih? Baju masuk, benci dia. Nah, bagaimana kalau konsekuensi anak menghargai? Itu menghargai sekali. Kemudian hukuman itu dianggap sebuah paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau ibu berhenti, kamu salahnya bagaimana? Itu konsekuensi. Tadi apa? Misalnya jatuhkan air di tempat kawannya. Ada kan kawan yang sok-sokan tidak mau, dia tidak peduli. Tapi yang peduli bagaimana digantinya? Dia merasa di diri saya, oh ya kalau saya digitukan, dia tidak mau, saya ganti, gitu kan? Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Kalau dia konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman itu juga konsep diri yang buruk. Kalau yang konsekuensi itu konsep dirinya baik. Lalu dihukum itu atau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Oh dia. Sampai kita yang menemukan yang salah siapa kan? Semakin lama tertutupi terus. Tapi kalau ada konsekuensi, anak belajar mematuhi. Iya, seperti Sambo itu kalau kita anggap dia itu apa tuh? Mengerikan ya? Iya. Oh iya ya, itu dari ibu-ibu ya. Kalau misalnya kita melihat keadaan masalah, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu juga hukuman. Ya. Sekali lagi, marah, merasa bersalah, dipermalukan. Ada loh anak yang merasa dipermalukan, ya. Kemudian merasa tidak dihargai, gitu ya. Bagaimana kalau sebuah konsekuensi dia kehilangan hak, ya. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Jadi akibat langsung dari perbuatan dia. Iya Pak, berbuat atau akibat. Ini merupakan bagian dari restitution Diane Lawson ya. Lawson ini menjadi inspirasi dari restitusi. Nah, lalu hukuman itu merupakan identitas gagal dari sebuah disiplin. Negatif. Kemudian identitas sukses itu atau disiplin sudah dianggap itu kalau dia sudah melakukan konsekuensi, sudah pula restitusi ini yang diharapkan oleh Ibu Anita tadi. Kepala sekolah jauh itu masih mungkin dari kita. Kita masih berada di kolom abu-abu itu. Iya, hukuman. Sebagian besar kita tuh masih di sisi hukuman. Begitu juga konsekuensi. Silakan. Kasus Ivan Berkilo adalah murid kelas 9 SD
Kalau dengan bujukan? Bujukan, rayuan, bisa? Rp5.000. Rp10.000 pun tak mau lagi ya. Ayo Pak. Tidak membayar. Apakah itu benar? Bagus. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah salah. Lalu, apakah benar? Benar, Pak. Bagus. Pak yakin kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Pak, saya salah karena kondisi kantin yang ramai membuat saya enggan untuk antri dalam membayar. Bagus, kamu pahamkan akan keyakinan kelas kita terhadap masalah ini. Pak, kita harus jujur, tidak merugikan orang lain, dan menghormati sesama. Bagus. Lalu bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah ini? Besok pagi saya akan menemui kantin dan mengakui kesalahan saya dan membayar kerugian ibu kantin dengan nominal 10.000, Pak. Alhamdulillah, banyak yang kamu. Silakan duduk, Rizka. Begini Rizka, Bapak mendapat laporan dari Bu Nini. Kata Bu Nini, bahwasanya kamu sudah 2 kali bolos jam pelajaran matematika. Apakah benar? Masalah itu tidak apa-apa. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Rizka? Apakah benar? Benar, Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, Rizka. Saya
kekhawatiran kamu saja, Rizka. Lalu apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini, Rizka? Besok saya akan meminta maaf pada Bu Dede dan menjadi untuk tidak mengulangi lagi, dan selain mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Bapak bangga dengan kamu. Saya merasa senang diperlakukan seperti ini oleh Bapak Guru, dan saya diperlakukan tidak dipermalukan dan termotivasi agar saya dapat berubah lebih baik lagi. Perasaan saya lebih merasa dihargai dan memotivasi diri saya berubah lebih baik. Itulah Bapak Ibu sekalian ya, acting dari segitiga restitusi. Setidaknya berdasarkan prosedural versi kami seperti itu yang kami cerna. Ya boleh dilihat. Boleh ditambahkan dari. Iya, ini ada quick action artinya intervensi 30 detik yang bisa kita lakukan pada siswa-siswa kita selain membentak atau keras gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen kita lagi jalan anak-anak ketemu anak-anak malah kita nggak jadi ngajar, paling kita profesi kita jadi penceramah kan. Nah takutnya itu. Nah intervensi 30 detik ini yang diajarkan oleh teori ini adalah yang pertama, kalau misalnya ketemu hal-hal itu ya, intervensi ini bisa membantu murid ini kembali ke tujuan semula, kemudian dengan simulasi yang cukup stimulasi maksud saya yang cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Nah ini ya. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kata-kata ini Bapak Ibu ya. Yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu pada saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau udah oke atau belum? Kapan kamu siap untuk mulai? Nah ini kadang-kadang ya hari itu tuh penasaran, kita tagih aja kapan bisa rapinya. Nah, peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Kalau misalnya mau kembalikan ke kelas, tugasnya hari ini apa? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apakah apa yang kamu inginkan? Lalu peraturannya apa? Jadi gitu ya. Intervensi 30 detik. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk mengurangi yang tadi dibilang, kok kita dibilang kasar-kasar gitu ya kan. Kok kita ngomongnya selalu menyakitkan, gak nur ilmiah ya. Mungkin kita harus studi banding ke nur ilmi biar kita menjadi pribadi yang sama dengan, tapi gak mungkin ya. Kita kan karakter yang berbeda, anak kita karakter yang berbeda. Murid di sana tuh bayar, mengerti bahwa dia tuh sekolah itu tidak gratis, orang tuanya menanamkan juga. Jangan macam-macam, kan ada macam-macam, dan itu semua harus baik ya Pak ya. Pasti butuh waktu, kata Pak Taufik tadi dalam neraca yang bulat tadi ada waktunya. Mungkin kita belum berada di budaya, baru perilaku gitu ya. Pendidikan dari rumah sebenarnya. Pendidikan dari rumah sangat-sangat berpengaruh Bapak dan Ibu. Betul, bawaannya. Saya melihat ada video 3 dari salah. Saya video Pak Taufik yang itu ya. Kayaknya situasinya yang itu ya, yang buat dia begitu. Kan tidak? Iya, tadi dia bilang tadi memang. Iya. Antrinya panjang, tidak bayar. Sudah disampaikan. Oh,
Jadi kita perbanyak atau perluas atau bagaimana fasilitasnya itu supaya kejadian-kejadian begitu tidak terulang lagi. Betul. Iya. Bukan, kita sebatas menasehati. Iya. Abis itu kan kita bawa ke forum. Iya, Masalah tapi- ini masalah apa, kan? Ya, tapi situasinya kalau kita biarkan seperti itu akan berulang. Gitu. Jadi selain restitusi kita juga melihat apa Pak, lingkungan kita, hubungannya seperti apa untuk menjadi positif. Baiklah Bapak Ibu, kita sampai pertanyaan refleksi. Ya, Pak. Ada refleksi sedikit? Ada refleksi di sini Pak? Nah, Bapak Ibu, setelah kita mempelajari banyak sekali hal tadi, mulai dari pembentukan disiplin positif, nilai-nilai yang dihadirkan, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kemudian posisi kontrol, dan terakhir kita berada di kegiatan restitusi. Yang 3 tadi apa Bu? Yang pertama? Ayo, jadi 3 restitusi apa? Identifikasinya dulu. Identifikasi dulu. Yang kedua, validasi keadaan itu. Divalidasi itu artinya apa? Oh iya, yang pelakunya ini, tujuan dia itu tadi pemenuhan yang ingin dicapainya itu apa? Senang-senang Bu. Terus baru kita berada di yang ketiga Pak. Meyakinkan, balikkan ke diri dia. Yakin mau berubah, nah nilai apa yang kamu dapat gitu ya. Jadi 3. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Hal baru apa? Iya. Dari 3 pertanyaan itu aja, boleh digabungkan ya nak. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti model ini atau kegiatan ini. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti model ini atau sesi IHT ini. Ya, bisa dibantu 1 atau 2 orang untuk refleksi tadi Pak. Iya. Boleh dibantukan. Silakan Bu Wir, mungkin atau siapa? Polis. Apa Bu yang kira-kira rasa yang apa gitu kita nih yang muncul, terus Ibu pengennya seperti apa selanjutnya? Akan ke atas. Halo. Ini Bu. Terima kasih ya, saya akan mencoba untuk refleksi atas materi yang disampaikan oleh Ibu Retno dan Pak Taufik. Ya, setelah kita mengetahui bagaimana cara tadi yang disampaikan, jadi dalam hal ini khusus pribadi saya ya, selama ini yang banyak saya lakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas itu ya, tindakan saya itu menghukum tadi itu ya, lebih banyak melakukan hal yang, dan kadang-kadang saya kurang memberikan kesempatan anak itu untuk menjelaskan apa penyebabnya. Nah, misalnya seperti anak terlambat, langsung memberikan ini, tidak tahu kenapa terlambatnya, kadang-kadang mengabaikan gitu. Jadi dengan materi yang sudah saya dapatkan, yang ke depan saya berusaha untuk banyak mengintrospeksi diri, cara saya yang ke depannya saya lebih banyak untuk menanyakan kepada mereka, ya seperti itu. Baik, terima kasih. Adik-adik TU mungkin dari tadi mencoba. Halo, nama saya Jelita Trimedia dari kelas 9A. Setelah kami membuat kesepakatan kelas, kami merasa lebih puas dan merdeka dalam menuangkan hal-hal yang harus kami lakukan dan yang tidak boleh kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Semiati SPD, guru bahasa Inggris SMP 12 Tanjung Jabung Timur. Ya. Diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat bagi saya.
Dari penjelasan yang diberikan, saya mengetahui apa fungsi kontrol dalam memperlakukan murid, yaitu sebagai manajer. Dengan fungsi ini, dalam segitiga restitusi, murid terpenuhi kebutuhannya dan diharapkan mereka merasa bahagia.